Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Renadia Fitri dan ada teman saya Ibnu Syukron, Nurul Ihsan Desrifanur dan Triana Sofianelda. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai instrumen AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometry. Nah, yang pertama pengenalan instrumen AAS. Instrumen AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometry merupakan suatu alat yang digunakan untuk menentukan kandungan logam dengan kategori logam berat maupun logam ringan. Instrumen ini juga merupakan suatu metode analisis yang tepat untuk menganalisis analit terutama logam-logam dengan konsentrasi rendah. Instrumen AAS ini merupakan spektroskopi yang berprinsip pada serapan cahaya oleh atom, di mana atom-atom menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu tergantung pada sifat unsurnya. Cahaya pada panjang gelombang tersebut mempunyai cukup energi untuk mengubah tingkat elektronik suatu atom, di mana transisi elektronik suatu unsur bersifat spesifik. Dengan absorpsi energi, terdapat lebih banyak energi yang akan dinaikkan dari keadaan dasar ke keadaan eksitasi dengan tingkat eksitasi yang bermacam-macam. Instrumen AAS meliputi hollow cathode lens sebagai sumber energi, lem untuk menguapkan sampel menjadi atom, monokromator sebagai filter garis absorbansi, detektor dan amplifier sebagai pencatat pengukuran. AAS bekerja berdasarkan pada penguapan larutan sampel, kemudian logam yang terkandung di dalamnya diubah menjadi atom bebas. Atom tersebut mengabsorpsi radiasi dari sumber cahaya yang dipancarkan oleh lampu katoda yang mengandung energi radiasi yang sesuai dengan energi yang diperlukan untuk transisi elektron atom. Hollow cathode lens sebagai sumber sinar pada AAS akan menghilangkan kelemahan yang disebabkan oleh self-absorpsi, yaitu kecenderungan atom-atom pada ground state untuk menyerap energi yang dipancarkan oleh atom tereksitasi ketika kembali ke keadaan ground state. Selanjutnya adalah prinsip kerja instrumen AAS. Yang pertama ada atomisasi. Atomisasi merupakan pengubahan larutan sampel menjadi uap atom. Jadi, larutan sampel dan unsur-unsur diubah menjadi uap atom sehingga senyawa mengandung atom dari unsur-unsur yang akan dianalisis. Yang kedua itu adsorpsi. Beberapa atom akan tereksitasi secara termal oleh nyala, tetapi kebanyakan atom tetap tinggal sebagai atom netral pada keadaan basah. Atom-atom pada keadaan dasar menyerap radiasi. Radiasi yang diberikan oleh supersimer terbuat dari unsur-unsur yang bersangkutan. Panjang gelombang yang dihasilkan oleh sumber radiasi adalah sama dengan panjang gelombang yang diabsorpsi oleh atom. Yang ketiga itu adalah pengukuran absorbansi. Setelah atom-atom menyerap radiasi, maka kita dapat mengukur absorbansinya. Absorpsi atom pada instrumen AAS ini mengikuti hukum Lambert-Beer. Instrumen AAS inti ada proses atomisasi. Proses atomisasi dimulai dari larutan sampel disemprotkan ke dalam nyala menggunakan nebulator. Proses ini dinamakan nebukasi atau pengkabutan yang akan dihasilkan kabut sampel. Sampel yang bentuknya larutan akan berubah menjadi kabut. Kemudian dalam proses atomisasi ada desolvasi sampel. Desolvasi sampel akan kehilangan ikatan dengan molekul pelarutnya karena temperatur yang tinggi sehingga kabut sampel akan berubah menjadi aerosol padat atau gas. Kemudian aerosol padat atau gas akan mengalami volatilisasi menjadi gas molekul. Kemudian disosiasi. Disosiasi molekul terdisosiasi menjadi atom-atom. Proses ini terjadi secara reversibel. Kemudian selanjutnya ionisasi. Ionisasi yang berlangsung sama yaitu secara reversibel. Atom-atom suatu saat akan mengalami ionisasi dan kehilangan elektron terluarnya sambil menyerap sejumlah energi. Yang diukur di dalam AAS adalah penyerapan radiasi atom-atom netral dari unsur logam. Jadi, AAS lebih cocok untuk menganalisis logam, bukan untuk menganalisis senyawa-senyawa organik. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya yaitu fungsi pengujian AAS. AAS atau Atomic Absorption Spectroscopy adalah prosedur analitik spektro untuk menentukan unsur secara kuantitatif menggunakan absorption optical radiation pada atom bebas dalam keadaan gas. Selanjutnya, AAS dapat digunakan untuk menentukan lebih dari 70 elemen yang berbeda. Elemen yang didapat dideteksi AAS adalah yang berwarna pink pada tabel periodik yang di bawah ini. Tabel periodiknya dapat dilihat
pada gambar yang di bawah. Berikutnya adalah aplikasi AAS. Yang pertama adalah mengukur ketidakmurnian pada paduan logam dan proses reagen. Yang kedua, water analysis. Yang ketiga, analisis atau sampling udara. Yang keempat, analisis padatan biji mineral atau ores dan finished metal. Selanjutnya adalah perbedaan AAS dan ICP. AAS dan ICP merupakan instrumentasi kimia yang sering digunakan untuk mendeteksi adanya logam di dalam suatu larutan. Prinsip dari kedua alat ini hampir sama, yaitu memanfaatkan sistem pembakaran untuk merubah unsur logam menjadi keadaan tereksitasi. Pada saat kondisi tereksitasi tersebut, logam akan menghasilkan energi. Selanjutnya, jika menggunakan AAS, maka atom akan terbakar di burner. Kemudian pada saat logam tersebut terbakar, maka lampu hollow katoda lamp atau HCl akan memancarkan energi. Kemudian energi tersebut akan diserap oleh atom. Namun, hal yang berbeda terjadi pada instrumen ICP, yaitu ketika suatu logam dibakar di atas tungku atau burner, maka api tersebut akan memancarkan emisi. Kemudian emisi tersebut diterima oleh detektor berupa plasma. Sehingga dari ulasan singkat di atas dapat kita simpulkan bahwa instrumen ICP itu lebih luas cakupannya dari AAS karena deteksinya ini hampir semua unsur dalam tabel periodik unsur karena pendeteksiannya menggunakan plasma. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh grafik hasil uji instrumentasi, di mana pengukuran yang digunakan yaitu konsentrasi dengan AAS. Metode yang saya gunakan pada contoh kali ini yaitu metode kurva kalibrasi. Yang kita ketahui, kurva kalibrasi tersendiri diperlukan untuk memperoleh hubungan antara konsentrasi dan absorbansi yang dibaca pada AAS. Cara ini paling banyak digunakan sekali. Adapun langkah-langkah yang digunakan, yang pertama itu membuat larutan standar yang konsentrasinya diketahui dengan pasti dengan cara mengencerkan larutan standar pekat seperti trisolol atau spektrosolol menggunakan DDW, di mana DDW itu singkatan dari Denzed Distillated Water, serta menyiapkan sampel. Yang kedua itu mengukur absorbansi standar larutan dan sampel menggunakan AAS. Yang ketiga, membuat grafik hubungan antara standar konsentrasi dengan absorbansi atau kurva kalibrasi. Yang keempat, membaca konsentrasi sampel pada kurva kalibrasi yang sudah telah dibuat. Berikut adalah contoh gambar atau grafik yang digunakan, yaitu kurva kalibrasi di mana hubungan antara konsentrasi dengan absorbansi. Dapat kita lihat kurva standar pada grafik tersebut yaitu linear. Yang kedua itu konsentrasi sampel terletak pada kisaran kurva standar. Yang ketiga itu kurva kalibrasi memiliki 4-5 titik. Kita lihat sendiri kurvanya sendiri memiliki 5 titik. Dan yang terakhir, komposisi standar larutan sama dengan komposisi pada sampel. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya lanjutkan kembali pada moderator. Nah, demikianlah yang dapat kami jelaskan mengenai instrumen AAS. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.